Dianggap edit ijazah Jokowi, Rismon tantang ahli digital forensik polisi debat terbuka. Ini nanti tidak benar di pengadilan, maka kami akan tuntut kepolisian. Begitu aja. Kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun. 1 tahun anggaran kepolisian. Gitu. Enak sekali. Ya, enak sekali menuduh orang memanipulasi, merekayasa tanpa ditunjukkan. Ya, kita lihat nanti di pengadilan. Simak sampai selesai, jangan di skip. Ini kata polisi. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Melakukan edit dan manipulasi digital. Padahal ini yang diteliti. Dan ini kata yang ngupload. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi, apakah itu asli apa tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Dengan bangga dan percaya diri dia bilang itu asli. Jadi siapa yang harusnya jadi tersangka nih? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja pendidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada 1 orang yang sering jual, ahli jaringan, ya jaringan komputer, dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rismon nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kalau di pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah, 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian mendukung kami. Hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap. Setuju. Polisi bilang Roy Suryo meneliti hasil dokumen yang telah diedit, melakukan edit dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Nah yang diteliti kan ini, dan gue ngikutin dari awal yang diteliti ya persis yang begini yang diupload dia tuh. Nah yang ngupload itu dengan penuh percaya diri bilang bahwa ijazah yang diupload itu asli. Jadi arahnya kemana nih? Ini kayaknya ibaratnya kayak mau mengorbankan satu ternak nih. Kapolda Metro Jaya sebut ijazah Jokowi yang dianalisa Roy Suryo CS hasil editan, ijazah aslinya ada. Yang diteliti sama Roy Suryo itu sebelum KPU masih salinannya itu udah sama persis yang diteliti mereka. Karena yang memposting pertama di X itu Dian Sandi yang memperlihatkan ijazah Jokowi ya mereka ambil, terus mereka teliti, katanya beda fotonya gini-gini segala macam. Nah dari situ kan mulai kecurigaan tuh. Habis dari itu mereka datang ke KPU kan minta, akhirnya KPU nggak ujung-ujungnya ngasih kan. Nah sekarang dibilang editan, berarti yang ngasih KPU kemarin kan ngedit kayaknya, berarti KPU juga salah itu ngedit kayaknya, itu hasil editan itu salinan dari KPU kalau misalnya editan. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi.
hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli itu. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi Spy Paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa, kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada satu orang yang sering juap-juap, ahli jaringan, ya jaringan komputer, dia nggak pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punyanya Rismon nggak ilmiah, nulis paper aja nggak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Jadi, bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian menuduh kami hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan menahan orang. Atau setidaknya berani nggak menampilkan siapa itu ahli kalian yang mengatakan ini tidak ilmiah? Berani nggak? Ilmiah itu terbuka, bisa diuji oleh orang lain, bukan di ruang penyidikan, di depan penyidik yang nggak tahu apa-apa bidang ini. Goblok itu namanya. Persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada 2 pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar undang-undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Ahli forensik digital, Rismon Sianipar menantang ahli digital forensik kepolisian untuk debat terbuka. Langkah itu dilakukan lantaran Rismon bersama Roy Suryo CS dianggap mengedit dan memanipulasi dokumen ijazah Jokowi agar terkesan palsu. Besok, hari Kamis, kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi. Hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian,
Ya, kata Rismon saat berorasi dalam forum deklarasi dukungan bela aktivis dan akademisi dari kriminalisasi di Gedung Juang, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 11 November tahun 2025. Rismon pun mempertanyakan dasar polisi yang menganggap pihaknya mengedit ijazah Jokowi. Lantas, ia menantang ahli digital forensik kepolisian untuk debat terbuka untuk menganalisa dokumen ijazah Jokowi. Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak? Ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah, berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan, kau atau kami yang tidak ilmiah, tegas Rismon. Menurut Rismon, sikap polisi yang menuding pihaknya merekayasa ijazah Jokowi, merupakan tindakan tak ilmiah. Ia menegaskan, pembuktian tingkat ilmiah ijazah Jokowi, bukan di ruangan penyidik. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja penyidikan, ujar Rismon. Seharusnya, kata Rismon, ahli digital forensik kepolisian bisa membuktikan bahwa tudingannya itu ilmiah, misalnya dengan membuat buku. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi's White Paper itu. Bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa, ujar Rismon. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian menuduh kami. Tegasnya dengan nada tinggi.